itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang linguistik mengenai tata bahasa yang membahas hubungan gramatikal antar kata dalam tuturan. Tentunya, tuturan adalah apa yang dituturkan oleh manusia. Salah satu bentuk tuturan adalah kalimat. Kalimat sendiri termasuk ke dalam salah satu satuan sintaksis. Menurut Cair pada bukunya Sintaksis Bahasa Indonesia Pendekatan Proses tahun 2009, satuan sintaksis dibedakan menjadi 5 macam, yaitu kata, frasa, klausa, kalimat, dan terakhir wacana. Artinya, kata merupakan satuan terkecil yang membentuk frasa, kemudian frasa membentuk klausa, klausa membentuk kalimat, dan kalimat membentuk wacana. Jadi, apabila kata merupakan satuan terkecil dalam kajian sintaksis, maka wacana merupakan satuan terbesar. Hal ini berbeda paham dengan tata bahasa tradisional yang mengatakan bahwa kalimat merupakan satuan terbesar dalam kajian sintaksis. Setelah menjelaskan definisi sintaksis, kami akan memaparkan penjelasan mengenai satuan sintaksis. Dimulai dari satuan terkecil pada kajian sintaksis yaitu kata. Secara gramatikal, kata memiliki 2 status. Sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, dan satunya adalah sebagai satuan terkecil pada tataran sintaksis. Sebagai satuan terkecil pada sintaksis, kata khususnya pada kelas terbuka, yaitu verba, nomina, dan adjektiva, dapat mengisi fungsi-fungsi sintaksis. Contohnya adalah nenek melirik kakek kemarin. Nenek sebagai subjek, melirik sebagai predikat, kakek sebagai objek, dan kemarin sebagai kata keterangan. Sedangkan kata pada kelas tertutup, yaitu numeralia, preposisi, dan konjungsi, hanya menjadi bagian dari frasa yang mengisi fungsi-fungsi sintaksis. Contohnya adalah nenek sedang membaca komik. Nenek sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, dan komik sebagai objek. Selanjutnya adalah frasa. Frasa adalah satuan sintaksis yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang tidak mengandung predikasi atau kata kerja. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Terdapat klausa pada papan yang berbunyi, adik saya suka makan kacang goreng di kamar. Semua fungsi klausa tersebut diisi oleh sebuah frasa. Fungsi S diisi oleh frasa adik saya, fungsi P diisi oleh frasa suka makan, fungsi O diisi oleh frasa kacang goreng, dan fungsi keterangan diisi oleh frasa di kamar. Berdasarkan penjelasan mengenai frasa sebelumnya, frasa dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas minimal 2 kata atau lebih. Yang kedua, memiliki fungsi gramatikal dalam klausa atau kalimat. Yang ketiga, memiliki satu makna gramatikal. Dan yang terakhir, bersifat non-predikatif, yaitu tidak berkaitan dengan predikat. Dilihat dari keutuhannya, dikenal adanya frasa eksosentrik dan frasa endosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang semua unsurnya merupakan inti frasa. Contohnya adalah frasa maju mundur, frasa keluar masuk, dan frasa kesana kemari. Sedangkan frasa endosentrik adalah frasa yang memiliki pusat atau salah satu unsurnya dapat mewakili keseluruhan frasa. Contohnya adalah gedung baru dan mahasiswi cantik. Frasa endosentrik sendiri dibagi menjadi 3, yaitu frasa endosentrik koordinatif, frasa endosentrik atributif, dan frasa endosentrik apositif. Yang pertama, frasa endosentrik koordinatif merupakan frasa yang dihubungkan dengan konjungsi dan atau serta. Contohnya adalah baju dan rok sedang dijahit. Yang kedua, frasa endosentrik atributif merupakan frasa yang terdiri atas unsur pusat yang merupakan unsur terpenting, sedangkan yang lainnya merupakan atribut. Contohnya adalah mobil dinas. Kata mobil merupakan inti frasa, sedangkan dinas merupakan atribut. Dan yang ketiga, frasa endosentrik apositif. Salah satu unsur pada frasa ini memiliki makna yang sama dengan unsur yang lain. Unsur yang dipentingkan merupakan unsur pusat, sedangkan yang lainnya merupakan keterangan atau aposisi. Contohnya adalah Ali itu anak tukang sayur yang lulus tes di universitas ternama. Sebagai pengisi fungsi-fungsi sintaksis, frasa memiliki beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah kategori nominal, pengisi fungsi S atau fungsi O. Kategori ini disebut dengan frasa benda. Contohnya adalah 2 buah buku. Kategori yang kedua adalah kategori verbal,
pengisi fungsi P. Kategori ini disebut dengan frasa verba. Contohnya adalah sedang mandi. Kategori yang ketiga adalah kategori adjektifal, pengisi fungsi P. Kategori ini disebut dengan frasa adjektiva. Contohnya adalah hijau daun. Yang keempat adalah kategori preposisional, pengisi fungsi keterangan. Contohnya adalah dari Semarang, di rumah. Yang kelima adalah kategori adverbial, pengisi fungsi keterangan. Contohnya adalah jauh sekali. Dan yang keenam adalah kategori pronominal, pengisi fungsi S. Contohnya adalah mereka berdua, kami itu. Selanjutnya adalah klausa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang berada di atas frasa dan di bawah satuan kalimat yang berupa runtutan kata. Runtutan kata tersebut terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikatif. Dengan kata lain, dalam suatu kalimat, terdapat komponen kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat, sedangkan lainnya berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Namun, kata dan frasa hanya bisa menjadi kalimat minor atau kalimat tidak lengkap, sedangkan klausa dapat menjadi kalimat mayor atau kalimat lengkap. Klausa dibedakan menjadi beberapa kategori sesuai dengan predikatnya, antara lain 1. Klausa verbal, yaitu klausa yang predikatnya berkategori verba. Secara gramatikal, klausa verbal dibagi menjadi dua tipe, yaitu klausa verbal transitif dan klausa verbal intransitif. Klausa verbal transitif adalah klausa yang predikatnya berubah verbal transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya adalah ayah membaca koran. Sedangkan klausa verbal intransitif adalah klausa yang predikatnya berupa verbal intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya adalah anak-anak itu berlari. Kedua, klausa nominal, yaitu klausa yang predikatnya berkategori nomina atau benda. Contohnya adalah ibunya orang Sunda. Ketiga, klausa adjektival, yaitu klausa yang predikatnya berkategori adjektiva atau kata sifat. Contohnya adalah wanita itu sangat cantik. Keempat, klausa preposisional, yaitu klausa yang predikatnya berkategori preposisi atau kata depan. Contohnya adalah nenek ke pasar. Dan yang terakhir adalah klausa numeral, yaitu klausa yang predikatnya berkategori numeralia atau kata bilangan. Contohnya adalah kucing itu 2 ekor. Setelah membahas definisi dan kategori klausa, selanjutnya beralih menuju definisi kalimat. Definisi kalimat menurut Verhaer adalah satuan dari suatu keseluruhan yang memiliki intonasi tertentu sebagai pemarkah keseluruhan tersebut. Sedangkan definisi kalimat menurut Alwi adalah bahasa terkecil dalam wujud tulisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Dengan kata lain, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri dan mempunyai pola intonasi final baik secara aktual maupun potensial yang terdiri dari klausa. Selanjutnya adalah jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berdasarkan kategori, antara lain kalimat verbal, kalimat nominal, kalimat adjektival, kalimat adverbial, kalimat numeral, dan kalimat preposisional. Kedua, kalimat berdasarkan jumlah klausa, antara lain 1. Kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri dari sebuah klausa atau memiliki satu predikat. 2. Kalimat bersisipan, yaitu kalimat yang salah satu fungsinya disisipkan oleh sebuah klausa sebagai penjelas atau keterangan. 3. Kalimat majemuk rapatan, yaitu kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih yang klausanya dirapatkan karena merupakan substansi yang sama. 4. Kalimat majemuk setara, yaitu kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih yang berkedudukan setara. 5. Kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih yang berkedudukan tidak setara. Dan yang keenam adalah kalimat majemuk kompleks, kalimat yang terdiri dari tiga kata atau lebih yang berkedudukan setara dan bertingkat. Ketiga, berdasarkan sintaksis, dibagi menjadi 6, yaitu pertama, kalimat deklaratif, merupakan kalimat pernyataan. 2. Kalimat interrogatif, merupakan kalimat pertanyaan. 3. Imperatif, merupakan kalimat perintah.
4. Interjektif merupakan kalimat yang mengungkapkan perasaan. 5. Optatif merupakan kalimat yang mengungkapkan keinginan. Dan yang terakhir adalah eksklamatif, yaitu kalimat yang mengungkapkan rasa kagum. 4. Berdasarkan kelengkapan unsur, dibagi menjadi dua, yaitu kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap merupakan kalimat yang memiliki unsur-unsur minimal seperti subjek, predikat, dan objek. Sedangkan kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang beberapa unsurnya tidak dinyatakan. Contohnya adalah kalimat baru besok sore merupakan jawaban dari pertanyaan kapan kamu berangkat. Dan yang terakhir adalah berdasarkan susunan subjek dan predikat. Dibagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan inversi. Kalimat versi adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan seperti S, P, O, K. Sedangkan kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Contohnya adalah pergilah ke taman. Tiap kata dalam kalimat memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama adalah fungsi sintaksis yang meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua adalah kategori sintaksis yang meliputi kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan, dan juga kata tugas. Yang ketiga adalah peran semantis yang meliputi pelaku atau objek, perbuatan, sasaran, lokatif, dan lain sebagainya. Nah, mari kita analisis sebuah kalimat dengan 3 klasifikasi tersebut. Sebagai contoh, saya memiliki kalimat mereka bermain layang-layang di lapangan. Yang pertama, analisis fungsi sintaksis. Mereka sebagai subjek, bermain sebagai predikat, layang-layang sebagai objek, dan di lapangan sebagai keterangan. Yang kedua adalah kategori sintaksis. Mereka sebagai kata benda, bermain sebagai kata kerja, layang-layang sebagai kata benda, dan di lapangan sebagai kata keterangan. Yang selanjutnya ada alat-alat sintaksis. Yang pertama ada urutan kata. Urutan kata berperan penting dalam menentukan makna gramatikal. Sebagai contoh, ketika saya memiliki frasa air jernih, ketika dalam frasa tersebut kata-katanya saya ganti urutannya menjadi jernih air, maka maknanya akan berbeda pula. Yang kedua adalah bentuk kata. Bentuk kata diperlihatkan oleh adanya afiks. Ketika saya memiliki kalimat roti makan ibu, maka konstruksi dalam kalimat tersebut tidak dapat diterima. Maka penambahan afiks perlu dilakukan pada kata makan, sehingga kalimat yang benar menjadi roti dimakan ibu. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi berperan penting dalam pembentukan kalimat deklaratif, imperatif, dan juga eksklamatif untuk penegasan amanat yang tidak disampaikan agar tidak terjadi ambiguitas. Yang terakhir adalah partikel atau kata tugas. Adanya partikel atau kata tugas membuat konstruksi dalam kalimat tersebut dapat diterima.